Saya lihat di Indonesia ini peluangnya masih banyak karena masih sangat sedikit orang yang jual kue seperti ini. Itu memang beda dari kue yang biasanya. Kalau misalnya kue lain-lain itu kan yang di cover fondant yang anak-anak itu biasanya kan bolu, sponge cake. Kalau kita ini lebih ke creamy, teksturnya lebih kayak cheesecake. Hai semua pemirsa Igindo, berjumpa lagi dengan saya Cynthia. Saat ini kita akan bertemu dengan artisan patisserie Titik Rasa, Ibu Helen Christy Chandra, untuk membahas mirror glaze cake atau yang kita kenal sebagai marble glaze cake. Penasaran kan semua? Hai semua pemirsa Igindo, berjumpa lagi dengan saya Cynthia. Saat ini saya bertemu dengan Ibu Helen Christy Chandra, pemilik dari Titik Rasa Artisan Patisserie. Penasaran kan kuenya seperti apa? Ayo lihat. Coba kita lihat nih kuenya, ya ampun. Halo Cynthia ya. Nih, dengan Kak Helen. Ini kuenya, ya ampun, bagus banget. Thank you. Wow. Ini semua bisa dimakan nih kuenya nih? Bisa, sampai bunga-bunganya juga edible, dekorasinya juga edible semuanya kok. Oh my god, saya bunga-bunganya bisa dimakan pemirsa. Mungkin Kak Helen sendiri ya, kita panggilnya Kak Helen ya berarti ya? Iya, Kak Helen aja. Kak Helen, di sini bisa ceritain ke saya nggak asal mula kenapa bikin kue sebagus ini? Oke, jadi Cynthia, jenis kue ini tuh namanya Entremets. Asalnya dari Prancis, tapi tahun 2017-2018 itu mulai populer karena ada satu patisserie dari Rusia lah, namanya Olga. Dia itu dekornya itu dimacam-macamin sama dia. Karena traditionally ini tuh biasanya cuma polos-polos gitu aja. Tapi sama dia itu dibikin kayak mirror glaze gitu. Makanya sekarang juga populer namanya, kalau nggak mirror glaze cake, ya marble glaze cake. Saya lihat di Indonesia ini peluangnya masih banyak karena masih sangat sedikit orang yang jual kue seperti ini. Gitu aja sih. Terus gimana nih kita bisa tahu ini warnanya cocok untuk pembeli A atau pembeli B atau pembeli C? Oke, jadi kalau misalnya order kita, aku tuh selalu bikin cake-nya itu very personalized. Jadi waktu pesan pasti akan ada satu form yang berisi beberapa pertanyaan. Nah di situ nanti akan ditanyain nih orang kira-kira orangnya tuh gimana, suka rasa apa, suka warna apa, mau rame atau mau lebih simple. Nanti dari situ akan saya baca and then akan saya desain sesuai dengan kesukaan orang itu. Jadi benar-benar setiap kue ini tuh pasti berbeda-beda, nggak akan sama satu kue dengan yang lain. Gitu sih. Oke, ini susah nggak nih buatnya nih? Kan warnanya tuh nggak boleh kecampur atau apa gitu. Kalau awal-awal pasti challenging. Kalau bikinnya aja sih sebenarnya karena sudah belajar dulu, jadi tuh nggak terlalu susah lah, udah ngerti kan. Tapi kalau dekorasinya memang itu kan beda tangan juga beda hasil pasti. Nah di situ yang challenging dulu awal-awal mulai kan, of course lah ya, orderan pasti belum banyak. Jadi mesti trial error dulu nyobain nyampur warna ini sama ini, kok nggak cocok ya. Tapi lama-lama makin dicoba terus ya makin dapet feel-nya itu gitu. Jadi sekarang kira-kira udah lebih cepet sih kalau ngerjainnya. Sejak tahun berapa ya mirror glaze cake ini udah in gitu, baru in? Kalau aku mulai sih waktu itu bener-bener aku takut salah sih, cuma waktu itu kayaknya kan saya of course lihat-lihat market dulu ya, kayak dulu belum ada sih, mungkin bisa dibilang kita one of the first kali ya. Cuma tahun berapa nih? 2018 bulan Februari. Oh 2018 bulan Februari. Iya. Oke. Waktu itu customernya gimana ya? Cuma mungkin kadang ada customer lah, misalnya dia nulis di formnya dia mau simple, tapi pas saya kasih simple dia kayak aduh sis kayaknya terlalu simple. Terus paling ya kita of course lah kita harus terima ya masukan atau kritikan dari customer. Jadi kalau nanti next time dia order kita make sure lagi nih, lebih pastiin aja kira-kira simple dia itu kayak gimana gitu, biar kita kedepannya nggak salah-salah lagi nih gitu sih. Oke, secara bentuk ini cuma bulat aja atau gimana nih? Kita banyak berbagai jenis sih, ada sekitar 15-an jenis bentuk. Cuma memang ini salah satu bentuk yang populer. Cuma kalau untuk kuenya sih sama aja semua, tapi memang ya bentuknya aja yang beda-beda gitu.
dan warnanya. Biasa banyak yang request apa nih bentuknya? Yang sering orang request? Ini sih salah satunya, makanya ini dibawain ke Egindo. Oke. Kalau ini beda warna apa beda isinya atau gimana nih? Beda rasa atau gimana? Jadi warna sama rasa itu nggak ada hubungannya. Tergantung orangnya mau warna apa, suka rasa apa, kita akan bisa bikinin sih. Gitu aja, cuma paling nanti begitu orang isi form kan biasa saya tanya nih orangnya kira-kira apa nih, dia ceriakah, dia pendiamkah, dia orangnya gimana nih. Nanti dari situ akan ada satu kartu yang jelasin, ini seperti kartu ini, dia akan jelasin apa sih isi kue ini berdasarkan kepribadian orang tersebut. Jadi nanti aku jelasin nih kenapa dipilihin rasa coklat buat kamu, kenapa dipilihin rasa Nutella buat kamu, kayak gitu. Bisa dijelaskan nggak ke pemirsa Egindo gimana cara pemilihannya? Jadi misalnya nih, kalau misalnya aku ambil contoh ini ya, aku bikin orang ini kayak, ini kan karena buat Egindo gitu, jadi saya bikinnya lumayan fiktif gitu, nggak fiktif juga sih. Jadi kayak dibilang misalnya nih, dasarnya itu namanya Sable Breton, basically itu biskuit karena orangnya strong, karena it's a solid base for a cake gitu. Lalu ada coklatnya juga di dalam karena a symbol of love, karena kebetulan orang fiktif ini tuh orangnya itu loving gitu, karena kan coklat is a symbol of love. Lalu ada Nutella juga karena orangnya caring. Lalu yang terakhir raspberry jelly karena orangnya ini bubbly, delightful and bright gitu sih. Oke, saya mungkin mau tanya, ini kenapa Kak Helen sendiri buatnya kue ini? Padahal begitu banyak ya kue yang lain ya. Mungkin bisa diceritakan nggak ini sebenarnya Kak Helen ini lulusan dari mana? Terus kenapa hobinya bikin kue? Kenapa nggak hobi bikin yang lain juga? Jadi awalnya itu nggak tertarik ya, mau waktu kuliah lah dulu. Saya memang kuliahnya perhotelan, tapi nggak terlalu tertarik bikin kue. Sampai akhirnya waktu masa skripsi, saya itu harus bikin kafe kan ya, karena memang program kuliah saya dulu gitu, harus bikin usaha lah gitu. Jadi mulailah dari situ mikir, oh di kafe biasa jualan apa, oh jualan kue. Nah dari, kan memang harus detail, jadi saya nggak sengaja baca-baca buku tentang kue-kue ini. Jadi ceritanya waktu itu saya salah ambil buku lah. Jadi kebaca, kok seru ya gitu. Dari situ jadi menarik nih bikin kue. Terus cobalah sendiri, kok selalu gagal gitu. Kayak intinya nggak bisa banget. Terus akhirnya gara-gara nggak bisa itu malah jadi penasaran. Kok ini gue nggak bisa ya bikin kue, kok susah banget. Dari situ nggak tahu kenapa jadi hobi. Nah akhirnya memutuskan untuk mau pursue pastry nih, kayaknya challenging. Kok bagus ya dekorasi ini. Dulu kan banyak ya acara kayaknya di channel-channel luar negeri sih, tentang kalau mereka bikin kue, war lah biasanya, atau pertandingan lah gitu-gitu. Jadi kayak, oh kenapa nggak coba ya. Dari situ sih saya coba mikir apa mau nggak ya lanjutin sekolah lagi khusus di bidang ini. Ya udah, akhirnya ya decide untuk sekolah lagi di bidang pastry ini. Sekolah di bidang pastry di mana? Aku sekolahnya di Le Cordon Bleu di Sydney waktu itu, karena waktu itu Le Cordon Bleu kalau nggak salah yang paling dekat dari Indonesia masih di Sydney. Sisanya itu kayaknya mesti ke Prancis, ke US atau ke Jepang. Karena Jepang kan saya nggak ngerti bahasanya, jadi kayaknya Australia lah yang lebih masuk akal gitu. Ada tanggapan ya, mungkin pemirsa juga mungkin suka berpikir ya, kalau kuenya cantik, terus pasti kelihatannya manis gitu, manis sekali atau bahkan terlalu manis. Tanggapan Kak Helen sendiri gimana nih? Kalau masalah selera manis nggak manis, again pasti balik lagi ke preferensi orangnya ya. Tapi kalau saya memang orangnya nggak terlalu suka manis, jadi diusahakan ya itu tadi, sebelum dijual dites dulu kan ke orang tua, ke anak muda. Jadi saya bisa ngeh nih, kira-kira nggak manisnya saya nih bisa diterima nggak sama orang, apa menurut saya nggak manis, menurut orang lain tetap manis. Jadi cari titik tengahnya aja sih sebenarnya. Oke. Untuk bersaing sekarang ya di pasar mungkin untuk buat kue dan lain-lain, itu pasti kita harus selalu update semuanya tentang kreativitas kita, tentang harga-harga juga. Kak Helen sendiri gimana nih cara antisipasinya supaya tidak tetap kreatif, terus tidak ketinggalan? Kalau sekarang sih karena lagi Korean Wave kayaknya ya, jadi saya lebih aware aja sih
semenjak kan banyak ya sekarang ya ngetren Korean cake dan segala macam. Jadi kayak lebih arahnya lebih ke situ sih. Jadi misalnya cake saya biasanya banyak warna, tapi kalau Korean style tuh biasa mereka lebih polos-polos. Dan waktu itu sempet ngetren sampai sekarang sih warna lilac. Jadi kalau misalnya orang order warna misalnya pink, pasti aku tambahin lilacnya dikit gitu. Jadi waktu saya post di Instagram pun orang kayak gimana ya, secara nggak langsung tuh kayak merasa kue kita ini masih ngetren. Terus juga dikembangin sih, dulu misalnya kue kita lebih polos, sekarang mungkin bunganya lebih ditambahin, atau enggak kalau dilihat di Instagram kita juga kita mulai masukin beberapa font dan karakter, jadi bisa lebih lain sih sama apa yang market mau sekarang gitu. Font dan main karakter yang seperti apa ya sekarang mungkin lagi ngetren ya sekarang? Tergantung sebenarnya requestnya mau apa lagi sih. Kadang ya dulu misalnya kita belum bisa masuk ke cake anak-anak karena kita dulu nggak ngerjain fondant itu kayak yang bisa dibikin Totoro, bisa dibikin kuda, apapun itu, karena dia kan kayak clay tapi bisa dimakan. Nah sekarang karena kita mulai merasa kita harus bisa nih nge-reach pasar anak-anak atau enggak yang lebih spesifik, misalnya orangnya hobi berkuda, jadi kita bisa bikin ini kuda dari fondant terus ditaruh di kuenya. Itu sih salah satu perkembangan signifikan lah yang kita bikin. Oke, kalau kita lihat kue ini ya Kak Helen ya, ini kan bunga-bunga semua ya, semuanya ya. Terus kalau misalnya kita lihat bunga-bunga ini mungkin lebih ke apa, ke female, untuk hadiah female, atau bisa male juga nggak? Untuk laki-laki? Kalau laki-laki biasa kita take out bunganya sih, kita ganti dengan dekorasi rice paper diwarnain gold, atau enggak biasa kita lebih main ke teksturnya atau enggak ke perpaduan warnanya sih. Pastinya untuk laki-laki biasanya cake-nya akan nggak bunga-bunga sih, tergantung request lagi, kadang ada juga yang mau gitu. Kalau untuk kue untuk pria warna apa nih yang cocok? Biasanya coklat, navy blue paling banyak, atau black and white, biasa kayak gitu sih. Emas juga. Titik rasa artisan patisserie ini biasanya lebih banyak yang pesan untuk acara apa ya? Bisa untuk ulang tahun mostly, tapi kadang-kadang buat anniversary juga bisa, untuk bridal shower juga bisa, untuk gender reveal juga bisa. Bahkan karena sekarang banyak yang intimate wedding juga banyak yang pakai kayak kita, karena kan simple dan mereka kan biasanya juga acaranya cuma paling 20 orang maksimum. Kadang mereka juga mau kue yang lebih simple, nggak ribet, ya pesan ke kita juga ada, cuma tetap mostly buat birthdays. Kalau untuk ukuran kue sendiri itu biasa ukurannya gimana nih? Apa ini termasuk kecil atau sedang atau gimana? Ini sedang. Kita startingnya ada ukuran yang 14 cm yang paling kecil, ini 18 cm, dan paling besar itu sekitar 20 cm-an. Oke, kalau untuk intimate wedding sendiri ukuran yang pas menurut Kak Helen? Biasanya berapa? mereka selalu ambil yang 20 cm lah minimum, yang paling besar. Oke. Kalau misalnya sekarang ini kan kita mungkin bingung ya caranya, mungkin banyak sekali yang bikin mirror glaze cake juga. Caranya gimana sih, komponen gimana supaya bisa menghasilkan kue yang bagus gitu? Kalau untuk bahan dasar kuenya sendiri itu tuh terdiri dari susu, gelatin, dan krim. Jadi akrab sekali lah dengan dairy products namanya. Itu tergantung resep juga ya, nanti mau pakai rasa buah-buahan apa juga kita bisa tambahkan. Biasa kita kalau buah-buah itu dari puree, namanya itu kayak apa ya, kayak bahan bakunya tuh udah, misalnya stroberi ini udah jadi gitu, kita tinggal campurin aja. Lalu kalau untuk luarnya ini tuh terbuat dari glukos, coklat putih campur dengan gelatin dan air gitu. Oke, gimana cara ngaturnya ya? Mungkin Kak Helen bisa cerita ke pemirsa gitu, itu gimana cara ngaturnya supaya warna yang satu dengan warna yang lain tidak tercampur? Nah, kalau itu yang tadi saya mention di depan, itu dibutuhkan experience sih sejujurnya, jam terbang aja. Dulu juga awalnya agak kan saya kan bikin sendiri dan coba sendiri lah ya, agak acak adut sih. Cuma sekarang udah lebih paham, kalau misalnya nih warna ungu sama merah kalau mau digabung jangan ditaruh di atas gitu, karena bakalan warnanya nggak nice lah kelihatannya. Jadi mungkin kalau mau dibikin warna yang kayak gitu mungkin dipisahin aja, mungkin yang ungunya di atas, yang merahnya di bawah, pokoknya jangan ketimpa gitu sih. Berapa nih jam terbang paling pas untuk buat kue sebagus ini? Wah, itu sih nggak relatif banget ya sih, dia kurang tahu juga sih, cuma aku mulai nyaman itu kayaknya di bulan ke-6 deh, bulan ke-6 bulan ke-7.
mulai nyaman. Maksudnya dulu mau bikin glaze satu kue itu pasti butuh mikirnya itu mungkin 40 menit kali ya, mikir dan takutnya sih mau gimana nih, karena ini kue kalau misalnya sekali dibikin itu nggak bisa di-redo, bakalan gitu aja gitu. Cuma mulai sekarang karena udah lebih terbiasa, udah lebih paham warna, udah lebih gampang mau nyampur warnanya, jadi ya lebih cepet. Misalnya dulu sejam, mungkin sekarang ya 15 menit gitu. Oke, berapa lama nih proses pembuatannya nih? Kalau bikin kuenya selalu H-1 karena harus beku banget baru bisa kita dekor. Tapi kalau buat dekornya sendiri kayak yang udah saya mention tadi sebenarnya cepet sih, relatif cepet, cuma 15-an menit. Kalau buat dari awal, dari zero sendiri, dari kosong sampai jadi itu berapa lama? Berarti kalau H-1-nya kita biasanya kerja sekitar 4-5 jam buat sampai dia kan di dalamnya banyak layers gitu ya. Jadi itu sekitar 4-5 jam didiamin di dalam freezer seharian, semalaman. Besok paginya atau biasanya berapa jam sebelum mau dikirim itu kita kerjain 15 menit. Oke, berarti untuk mirror glaze cake ini pada dasarnya itu memang tidak tahan panas? Iya, nggak tahan panas. Biasanya dia akan paling bagus di hari H. Jadi waktu saya dekor hari ini, dia akan bagusnya di hari ini aja. Kenapa? Karena lapisan luarnya itu gula. Gula itu menghirup udara, menyerap udara kan. Jadi pasti akan ada perubahan tekstur dan juga akan kadang-kadang bisa berubah warna tergantung lagi kulkas customer itu sedingin apa gitu. Nah, tapi kalau misalnya kuenya sendiri itu bisa dimakan up to 3 hari lah standarnya Dairy Products gitu. Ini tadi kan disampaikan cukup lumayan lama ya dan butuh es juga ya. Kak Helen sendiri kalau bikin kayak cake seperti ini ya, itu cara pengirimannya seperti apa nih? Kita selalu udah ada kurir langganan sih. Kita biasanya udah langganan sama satu company inilah. Dan yang jelas pengirimannya itu harus pakai mobil yang ber-AC karena ya itu tadi rentan terhadap suhu. Dan sedangkan di dalam kotak kuenya kita selalu tempelin ice gel yang banyak. Pokoknya maksimal sampai dikondisikan kue ini tuh bisa kira-kira sekitar 5 derajat lah, sama seperti suhu di kulkas. Begitu sih triknya. Apa yang membedakan kue mirror glaze cake ini dengan kue-kue yang lain? Jadi mousse cake ini tuh memang beda dari kue yang biasanya. Kalau misalnya kue lain-lain itu kan yang di cover fondant yang anak-anak itu biasanya kan bolu, sponge cake. Kalau kita ini lebih ke creamy, teksturnya lebih kayak cheesecake tapi mirip ice cream juga sih. Gitu. Jadi memang ada perbedaan tekstur lah di dalamnya. Oke, biasa di dalam kuenya sendiri itu bisa dibagi berapa rasa nih? Paling banyak atau paling sedikit berapa nih? Kita selalu minimum 3 rasa sih biar orang kalau makan itu tuh kayak dapet apa ya, cita rasa yang beda-beda nih. Oh ada coklatnya, oh ada asamnya, oh ada manisnya, oh ada pahitnya mungkin dari dark coklat biar nggak bosen gitu makannya. Tapi kalau paling banyak itu I would say 4 kayaknya. Karena kalau kebanyakan juga orang bingung ini rasa apa nih, semuanya kayak nano-nano kan gitu sih. Jadi 3 atau 4 lah yang paling baik. Tadi kan udah dijelasin komponennya, terus bahan yang paling utama yang tidak bisa dilepaskan ketika membuat mirror glaze cake ini apa? Whipped cream dan susu, ya. Susunya sendiri apa ada susu yang khusus nggak? Enggak, susu ini aja, susu full cream aja kok. Itu memang harus ada dan whipped creamnya sih yang paling penting karena itu memang ciri khasnya cake dari sini. Bisa dipakai susu selain full cream, bisa susu yang lain juga? Kalau misalnya ada request, minta yang low fat lah apa? Kurang enak sih, jadi aku biasanya akan info dulu, misalnya ada yang nanya ya, bisa nggak low fat, aku akan bilang jujur sih, kayaknya kurang enak atau nggak jadi juga, nggak creamy hasilnya. Tapi secara overall sendiri, kalau pemirsa mungkin mau tahu ya, ini mengandung telur atau enggak ya? Mengandung telur tapi bisa di minimalize, tapi lapisan luarnya kita biasa selalu pakai vanilla mousse itu selalu mengandung telur sih, tapi kalau di dalamnya kalau mau dibikin rasa yang fruity gitu biasanya tidak pakai telur gitu. Jadi ada bisa di request minimum tapi nggak bisa completely hilang. Oke, kalau ada penggunaan tepung nggak di sini untuk pembuatannya? Ada sih, tapi basically cuma buat base-nya aja karena biskuit. Tapi kalau mau diganti juga ya bisa, kita substitute-nya ke tepung almond yang nggak mengandung tepung, nggak mengandung gluten. Tapi so far pembuatan titik rasa ini tepungnya lebih tepung apa nih? Lebih sering digunakan? Terigu, soal cuma pakai terigu aja sih. Pernah ada request yang kayak tepung almond atau tepung yang lain? Pernah?
Mana? Kalau nggak tepung almond, kita bisa bikin pakai namanya coconut dakwa, itu pakai coconut flakes yang udah kering. Tapi secara tes itu masih sama atau Masih kok, nggak terlalu signifikan, masih masuk. Yang penting dia kuat aja buat nge-hold kuenya. Oke, tips dan trik sendiri untuk pemirsa Gindo supaya pemirsa Gindo, saya juga pingin nih seperti Kak Helen bisa bikin mirror glaze cake yang cakep dan cantik. Ini tahapan dari awalnya gimana dan sampai bisa expert itu gimana nih? Jujur kalau lebih gampangnya mesti ambil kursus dulu sih. Nggak mesti kursus yang mahal-mahal gimana. Yang penting untuk sekarang banyak kok kursus-kursus di Jakarta ini yang menyediakan pelajaran tentang kue ini. Namanya Entremets, dicari aja. Dari situ kamu belajar dulu aja basicnya. Setelah itu kalau masalah dekorasinya gitu memang harus dicoba aja sih. Gitu. Nanti dari kalau kamu asal udah dapat basic resepinya, pasti kamu bisa ngembangin ke yang lain. Yang penting rajin-rajin coba aja gitu. Dan jangan takut salah aja sih, karena pasti salah di awal-awal. Mungkin pemirsa mau tahu ya komponen secara detailnya sendiri Kak Helen bikinnya dalamnya gimana sih, apa aja komponennya, terus luarnya gimana sih supaya bisa jadi seperti ini? Kalau dalamnya biasa selalu ada base, kita pakai biskuit atau enggak sponge atau enggak jokon, dakwa, ada berbagai macam pilihan. And then biasa kita lapis dulu, misalnya kalau coklat enak tuh dikasih coklat ganache. Terus kalau biar teksturnya ada kriuknya, biasa aku suka tambahin nougat misalnya di tengah-tengah, atau enggak kayak kue ini nih saya bisa tambahin raspberry jelly, jadi nggak melulu creamy banget lah, ada yang bikin segar jadi biar nggak enak. Lalu luarnya saya biasa selalu pakai vanilla mousse karena vanilla menurut saya paling tahan buat cuaca di Jakarta. Kalau di luarnya kita dekor, biasa kalau ada dua tekstur kayak di kue ini, ada yang bagian matte itu biasa dari lebih matte gitu ya, biasa itu dari cocoa butter sama coklat putih gitu, yang diwarnain bisa warna apa aja. Kalau di kue ini kan saya pakai warna putih. Lalu yang di luar yang shiny ini namanya glaze itu yang kayak tadi saya udah mention, itu dalamnya itu adalah gula, air, gelatin, dan glukos dan coklat putih itu. Dan sisanya ya paling pewarna makanan aja sih buat variasi warnanya. Mungkin semua pemirsa juga penasaran ya di sini ya, bunganya itu bisa dibeli atau harus bikin sendiri kita? Kalau bunganya aku beli sih, jadi ada supplier khusus untuk bunga-bunga yang bisa dimakan. Jadi dia grow-nya itu nggak pakai pestisida, organik lah, jadi aman. Tinggal kalau begitu datang dicuci aja yang bersih, lalu dipakai langsung juga boleh, dan dimakan juga aman gitu. Tapi ada rencana nggak mau bikin roti juga atau mau bikin eclair atau apa yang lain juga? Nggak menutup kemungkinan sih, kalau someday sudah ada sumber dayanya pasti akan dibikin. Cuma of course lah, pasti kita mau coba pursue ke bidang yang lain lah ya, karena kan ini lebih kayak fun patisserie. Pengennya coba yang daily stuff juga, kayak donat lah, roti, pengen juga sih. Penasaran, someday mungkin akan dicoba. Satu hari kalau kita bisa bikin kue ini 4-5 jam, itu dalam satu hari sendiri kita penasaran nih Kak Helen bisa bikin berapa banyak kue mirror glaze cake? Paling maksimum aku terima, emang sih aku jualan ini dibilang komersial banget. Sebenarnya awalnya tuh tujuannya nggak seperti itu, cuma karena saya suka aja. Jadi saya memang membatasi sekali berapa jumlah kue yang saya bikin. Kalau sekarang Forno paling banyak saya cuma terima 10. Jadi kalau udah di atas 10 saya nggak mau. Kenapa? Karena bakalan capek dan drain banget. Dan itu kan nggak cuma bikin kuenya doang, harus dipikirin kan, harus customer service-nya juga, ngirimnya gimana. Kadang challenging banget loh ngirim di Jakarta ini, karena kan of course kita pakai pihak ketiga, misalnya sebagai kurir. Ya kadang kurirnya ada yang begini, kurirnya ada yang begitu. Kalau kuenya terlalu banyak, aku takutnya nggak bisa handle, ujung-ujungnya malah nanti customer-nya kecewa. Jadi kita limit cuma 10 kue per hari. Harapan Kak Helen sendiri untuk pemirsa Gindo di sini supaya lebih semangat ya, nggak putus asa bikin mirror glaze cake-nya, itu gimana? Menurut saya just be easy on yourself sih, karena memang kalau mau bikin kue ini tuh ribet, susah. Apalagi kalau kamu belajar sendiri, makanya kayak tadi aku udah saranin, boleh banget sih ambil basic class dulu untuk kue jenis ini. Nah dari situ ya terus coba aja, mulai dulu aja.
kalau misalnya takut mau jual gitu, coba kasih aja ke relatif, ke teman dekat. Nanti dari situ tanya feedback mereka secara desain, secara rasa. Gitu sih, dari situ kamu pelan-pelan bisa gain confidence juga sih. Sama coba juga lah kalau mau kirim kue ini gimana pengalaman, nanti bakal ngerti sendiri tuh yang saya maksud susah tadi yang kayak saya udah bilang, masalah kurir, masalah ini, begitu-gitu. Pasti banyak sekali ya pesanan ya. Kalau kita mau pesen nih, misalnya saya mau pesen atau pemirsa Egindo mau pesen, gimana nih caranya? Cukup ke Instagram kita aja, titik rasa, @titik.rasa. Di situ udah ada link WhatsApp kita, titik rasa. Tinggal diklik aja, lalu tinggal chat ke admin. Kita memang nggak ada di GoFood, GrabFood karena again kue ini tuh kita maunya bikin very personalized. Jadi makanya biar nyambung. Jadi kalau di WhatsApp itu kan lebih personal ya, lebih banyak pertanyaan, lebih banyak detail-detail yang bisa dibagiin ke kita. Jadi kita milih cara itu. Oke, thank you untuk ke Kak Helen sendiri. Ya, thank you, Terima kasih Cynthia. udah bisa hadir di Egindo dan bisa menjelaskan kepada pemirsa Egindo bagaimana cara membuat Mira Glass Cake sendiri yang cantik dan enak seperti ini. Oke, thank you untuk kedatangannya. Thank you, Cynthia. Semoga bisa berguna untuk semua. Jangan lupa ya semuanya ya, di subscribe, like, comment. Terima kasih semuanya sudah menonton acara Egindo kita saat ini. Pasti semuanya sudah mendapatkan inspirasi, mendapatkan pengetahuan bagaimana cara membuat mirror glass cake atau yang kita kenal sebagai marble glass cake ini. Tetap semangat semuanya bagi yang ingin membuat seperti Kak Helen, mirror glass cake yang cantik dan enak. Jangan lupa ya, like, komen, subscribe, tekan tombol merahnya. Terima kasih. Kita cobain ya pemirsa Egindo, bagaimana rasanya titik rasa artisan patisserie kita. Wah, saya ambil langsung yang gede, biar penasarannya hilang. Coba saya makan ya. Enak banget, harus pada cobain, bener-bener enak pemirsa Egindo. Jangan lupa langsung dipesan ke titik rasa patisserie, hubungi langsung Kak Helen ya.